Selamat datang di malam yang sunyi, di mana tirai antara dunia kita dan alam gaib terasa sangat tipis. Nusantara bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena warisan mistis yang menghantui. Malam ini, kita tidak hanya bercerita, kita akan menyingkap identitas 9 teror abadi yang telah menghiasi kisah horor Indonesia, dari arwah penasaran hingga jelmaan ilmu hitam yang haus darah dan kekayaan. Bersiaplah, karena mereka mungkin sedang mengintaimu. Kita mulai dari jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kematian yang tidak wajar. Yang pertama, pocong, sosok yang terikat oleh kain putih, berdiri tegak tanpa bisa berjalan. Ini adalah jasad yang mati mendadak, yang tali kafannya tali pocong lupa dilepaskan. Mereka bergentayangan, melompat-lompat mencari seseorang yang bersedia membebaskan jiwa mereka dari ikatan dunia. Konon, pocong asli tidak melompat, melainkan melayang perlahan, sebuah pemandangan yang jauh lebih mencekam daripada yang Anda bayangkan. Berikutnya, kuntilanak, wanita berambut panjang, berpakaian putih lusuh. Ini adalah arwah perempuan yang meninggal saat atau sebelum melahirkan. Kehadirannya seringkali diawali dengan aroma manis yang menyesatkan, harum bunga Kamboja yang tiba-tiba menusuk hidung Anda. Jangan tertipu oleh wanginya, karena detik berikutnya, Anda akan mendengar tawa melengking yang siap merobek gendang telinga. Untuk menghentikannya, legenda mengatakan Anda harus menancapkan paku, pisau, atau gunting tepat di ubun-ubunnya, mengunci dia kembali dalam wujud manusianya. Serupa namun lebih mengerikan, Sundel Bolong. Ia juga seorang korban, seorang wanita yang meninggal setelah diperkosa dan melahirkan dari dalam kubur. Ciri khasnya tak bisa disembunyikan, lubang besar menganga di punggungnya, ditutupi oleh helai rambut panjangnya yang kelam. Sundel Bolong adalah teror bagi para ibu baru, hantu yang haus akan bayi-bayi yang baru lahir. Kita bergeser ke entitas yang memiliki wujud raksasa, yang kekuatannya mampu memanipulasi fisik dan menculik. Genderuwo, sosok setinggi pohon dengan bulu tebal di sekujur tubuh, menghuni pohon-pohon besar yang teduh dan sudut-sudut lembab yang gelap. Monster Jawa ini dikenal karena kemampuannya yang mengerikan, mengubah wujud menjadi seorang pria demi menipu dan menghamili wanita. Sebuah teror seksual dalam wujud spiritual. Lalu ada Wewe Gombel, berawal dari wanita mandul yang bunuh diri setelah membunuh suaminya yang berselingkuh. Wewe Gombel kini mencari pelampiasan. Dia menculik anak-anak yang berkeliaran di senja hari, menyembunyikan mereka, seringkali di pohon aren. Ia tidak melukai mereka, namun ia menyembunyikannya, membuat orang tua putus asa, hanya untuk memberi makan rasa sepinya. Kategori terakhir ini adalah yang paling berbahaya, karena mereka adalah manifestasi dari hasrat manusia akan kekayaan dan keabadian. Jenglot, benda kecil, hanya setinggi 10 hingga 17 cm, berkulit gelap, bertaring panjang, dengan rambut dan kuku yang tumbuh memanjang. Jenglot bukanlah hantu biasa, melainkan benda mistis yang dipercaya ditemukan di seluruh Nusantara. Ia dipuja dan dipelihara, dan kabarnya, ia hidup dengan meminum darah manusia. Jika Anda melihatnya, ia tidak akan menutup matanya. Pandangan matanya akan mengunci Anda dalam ketakutan abadi. Leak, kuyang, atau palasik, ini bukanlah arwah, melainkan manusia yang mempraktikkan ilmu hitam tingkat tinggi. Di malam hari, tubuh mereka terpisah, kepala melayang dengan organ-organ dalam bergelantungan di bawahnya. Target mereka adalah janin dan bayi yang baru lahir, yang mereka hisap darahnya demi menyempurnakan ilmu keabadian mereka. Kemudian, tuyul, sosok balita gundul yang lincah. Tuyul dipercaya berasal dari janin yang gugur atau bayi yang mati saat lahir, kini dimanfaatkan oleh manusia serakah untuk mencuri kekayaan. Mereka masuk ke rumah Anda, mencuri uang tanpa menyentuh apapun selain harta benda. Jika Anda ingin melindungi kekayaan Anda, gantungkan anak kepiting di rumah. Konon, tuyul akan lupa tugasnya dan bermain-main dengan kepiting tersebut. Terakhir, babi ngepet. Lagi-lagi, ini adalah manusia yang rela menjual jiwanya demi kekayaan instan, mengubah wujud menjadi seekor babi hutan. Mereka mencuri emas, perhiasan, dan uang hanya dengan menggesekkan tubuhnya ke dinding rumah. Ritual ini membutuhkan pengorbanan. Satu orang menjaga lilin. Jika lilin itu padam, sang babi ngepet akan kembali ke wujud manusia dan dia dalam bahaya besar. 9 teror ini mengingatkan kita bahwa kegelapan di Indonesia memiliki banyak wajah,
Dari kepedihan arwah yang meninggal tragis, hingga kekejaman nafsu manusia yang terwujud dalam ilmu hitam. Mana di antara kisah ini yang paling menghantui tidur Anda? Bagikan pengalaman horor Anda di kolom komentar. Jika Anda berani, tekan tombol suka, dan jangan lupa berlangganan agar kita bisa terus menjelajahi sisi paling gelap dari Nusantara. Sampai jumpa di kisah seram berikutnya.